Halo semua, balik lagi di seri Kijis dan kali ini gue bakal memberikan studi kasus deh. Kalau kemarin kan memang khusus untuk eksplorasi data aja, memperkaya data sesuai dengan kebutuhan kerjaan gitu. Dan sekarang pun masih sama, tapi lebih ke sumber data yang lain gitu loh. Kalau kemarin dari web based map, kalian bisa dapetin dari macam-macam platform kayak Google ataupun Esri yang bisa diambil secara gratis dan kalau menurut gue sih lebih mudah ya. Dan hari ini bakal sama seperti kemarin. Hari ini bakal melakukan pengambilan data juga dari lain tapi memakai bentar, masih lihat ArcGIS Future Server. Mungkin ada yang pernah tahu juga ArcGIS Map Server di produknya Esri di ArcMap dan memang kalian bisa pakai tapi kan sayangnya cuma bisa dilihat aja gitu, nggak bisa diambil ataupun diutak-atik. Kalau ini bisa sih, ataupun gue nggak tahu ya ada cara lain gitu untuk bisa ngambil data dari ArcGIS Map Server lewat ArcMap atau mungkin dari ArcGIS Pro yang sampai sekarang pun gue belum bisa mengaksesnya karena bayar. Makanya pakai QGIS gratis gitu. Dan biar lebih enak mungkin diadain studi kasus. Makanya itu ini dia studi kasusnya sesuai dengan kerjaan gue di Riau. Kalau pada saat itu gue butuh satu set data tentang suaka marga satwa kerumutan, jadi gue ambil di sana aja deh studi kasusnya. Jadi pada saat ini kita butuh batas wilayah suaka marga satwa kerumutan. Kita nggak tahu di mana-mana nih sumber datanya kan ya. Habis itu yang kedua mau juga data tentang bentang alam sekitar sana, tapi males kalau klasifikasi pakai citra satelit. Yang kalau kita pakai citra satelit kita bisa pakai em, apa ya? Yang gampang yang DVI lah. Ketika kita bisa mengklasifikasikan yang mana vegetasi, yang mana yang non vegetasi, atau mungkin kalau mau lebih rajin lagi kita bisa mengklasifikasi secara detail yang mana yang sungai, yang mana yang perkebunan, yang mana yang perumahan gitu loh, sesuai dengan survei ataupun sumber data dari satelit juga bisa sih. Nah yang ketiga adalah ada data lain lagi nggak ya yang ada di suaka marga satwa kerumutan yang bisa didapetin, yang bisa memperkaya studi kasus pertama, yaitu adalah batas wilayah suaka marga satwa kerumutan. Sistemnya masih sama seperti yang kemarin, yaitu gue bakal memberikan sebuah informasi yang udah pasti juga beberapa teman-teman yang nonton pasti udah pada tahu juga sih sebenarnya. Bagaimana caranya dapetin data yang berhubungan dengan wilayah konservasi. Jadi kalau di ArcMap, gue pakai biar nggak salah ngomong. Bentar. ArcGIS Map Server itu kita tinggal kasih link aja, habis itu kita bisa ngeliat data-data dari web servernya si beberapa sumber lah ya atau instansi kayak KLHK ataupun Kemendagri. Sama seperti di ArcMap, di ArcGIS pun seperti itu. Jadi gue bakal kasih tau caranya, tinggal googling aja sih sebenarnya. Yang gue butuhin kan adalah KGSP lagi ini buat beasiswa ya. ArcGIS ArcGIS apa ya lupa namanya tadi. ArcGIS Map Server aja deh ya keywordnya. ArcGIS Map Server KLHK. Lalu bakal muncul yang pertama biasanya sih Geoportal Main NHK ya. Dan ini adalah link ataupun tautan di mana kita bisa nyambung ke ArcGIS Map servernya dari KLHK gitu loh. Dan kalaupun kalian masuk ke dalam websitenya juga bakal dikirim ke sini juga ujung-ujungnya. Jadi ya udah langsung aja googling ArcGIS Map Server KLHK gitu. Karena data-data tentang batas wilayah itu adalah data yang bisa diakses oleh publik, yang bisa dilihat juga oleh banyak orang. Nah, udah sampai sini. Kalau gue sih biasanya nggak langsung ke sini kopinya, copy linknya. Jadi copy linknya di home. Jadi biar bisa dapat banyak gitu. Kalau lo copy yang di back lagi, yang di sini ya cuma dapat ini nih. Nah, gue copy di home, jadi gue bisa dapat hosted, KLHK Eng, English maksudnya. Latihan, other, dan lain-lain. Tinggal copy. Lalu nah kalau ke sini nih sama seperti ArcMap maksudnya. Kalian pakai ArcGIS Web Server, jadi cuma bisa dibuka aja.
Nah, gue saranin sih di Arcgis Future Server, di mana nanti bisa diekspor datanya. Jadi tinggal new connection, sama seperti yang video sebelumnya, tinggal tulis aja KLHK, habis itu linknya dimasukin, terus oke. Nah, gue nggak oke dulu nih, karena kan udah copy, udah ada datanya. Jadi cancel aja. Nanti bakal muncul link, nah ini dia, KLHK. Balik ke studi kasus, kita butuh batas wilayah Suaka Marga Satwa Kerumutan. Nah, Suaka Marga Satwa Kerumutan itu ini sih yang bakal beda kondisinya setiap orang, karena mungkin kalian bukan hanya butuh wilayah batas kawasan area konservasi, tapi juga butuh data-data yang lain. Ya, gue bisa dapetin itu ya ngelihat satu-satu sih sebenarnya sih, bukan hanya nanya aja sih. Pertama kali ngelihat satu-satu dulu, terus memastikan apakah ini memang benar atau tidak gitu. Jadi ya di sini kan ada kawasan hutan nih. Kawasan hutan, kalian bisa ngambil data dari sini juga. Kalau nggak salah ada sih. Habis itu bisa juga di KPH. Nah, ini ada KPHK, ada KPHP, dan KPHL. Gue lupa singkatannya apa, tapi yang diambil ini adalah KPHK. KPH itu apa ya? Bentar ya, lihat ya. KPHK, LHK. Kebanyakan singkatan, jadi untuk orang yang memang jarang di bidang sana, ataupun memang ya mungkin yang di sana juga karena terlalu banyak singkatan, kadang-kadang lupa mungkin ya. KLHK ini apa ya? Gue sih langsung aja dibuka. Nah, ini kan udah muncul nih. Udah muncul nih ya. Bentar. Ini bisa di ini nggak ya? Dilihat nggak ya? Layar ketika di Google ya. Bentar ya, di pause dulu. Oke, lanjut lagi. Ternyata bisa dilihat ke Google. Tadi sampai mana ya? Oh iya, untuk singkatannya ya. Biar lebih diperjelas, KPHK. KPHK itu apa ya? KPHK. Dalam KLHK ini. Gue udah coba sih. KPHK. Ada di petunjuk teknis nih. Coba dilihat dulu, mungkin bisa jadi sebuah informasi juga. Apa sih? KPHK. F. Oh, jangan dibuka. F. KPHK. Lah, nggak ada. Nggak ada. Tata. KPHK bukan sih? Gue lupa. KPHK. Kalau nggak salah Kesatuan Pengelola Hutan. Aduh, takut salah nanti gue. KPHK dalam KPHK. 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 HP KPHK ya. KPHK. Oh, oke. Ini benar. KPH, Kesatuan Pengelola Hutan. KPHK. KPHK, Kesatuan Pengelola Hutan Konservasi. Karena kan yang memang kita cari adalah area konservasi. Udah, takutnya salah, beneran. Oke, dan ini adalah KPHK ataupun area konservasi di seluruh Indonesia. Nah, pasti kan banyak. Jadi kita tetap ke studi kasus yang pertama adalah butuh batas wilayah Suaka Marga Satwa. Jadi gue bakal menjelaskan tentang cara paling gampang untuk bisa langsung fokus ke Suaka Marga Satwa Kerumutan aja ya. Jadi klik KPHK-nya, terus ini belum diekspor. Habis itu ekspor aja dulu.
ekspor. Terus kalian namakanlah apa, misalkan KPHK gitu di file yang sudah kalian pilih, lalu kalian oke. Nah, karena gue udah, hasil eksportan itu masuk ke sini, gue masukin ke KLHK, terus ada KPHK. Nah, sama kan? Ya gampang karena udah diekspor gitu. Kalau udah diekspor, ini di remove dulu aja biar gampang. Habis itu kita cuma butuh suaka marga satwa kerumutan. Caranya selanjutnya adalah filter aja udah. Oh iya iya, gue harus kasih tahu dulu nih. Kalau masuk ke open attribute table, kalian bakal ngeliatin ada beragam data di sini. Ini nomor nggak penting. Habis itu ini ada provinsi daerah konservasinya. Ini ada fungsi daerah konservasinya. Ada Tahura Taman Hutan. Habis itu ada HL itu hutan lindung ya. CA cagar alam. Habis itu ada ID-nya juga, ada nama KPH-nya, ada nomor SK-nya juga. Jadi sumber datanya bukan hanya dari KLHK tapi juga berdasarkan SK kementerian, nomor sekian gitu. Di tanggalnya juga ada terbitannya. Tapi biasanya kan tahun aja ya, nggak dibutuhin sampai ke detail tanggal dan bulan gitu. Oke, jadi nama KPH ini ada namanya kerumutan. Jadi kita bakal fokus ke nama KPH, bakal filter dari nama KPH aja. Jadi close dulu tadi, habis itu filter, udah filter nama KPH sama dengan all kerumutan. Kerumutan. Oke. Udah deh. Tinggal di zoom. Kerumutan. Habis itu untuk memperkaya datanya kayak kemarin kita udah masukin XYZ tiles ya. Jadi beberapa data dari Google lah, paling gampang Google, pakai satelit aja, Google satelit. Ini dikeatasin layarnya biar warnanya ke atas gitu. Oke, sudah sampai sini. Terus habis itu berarti studi kasus pertama sudah selesai ya. Butuh batas suaka marga satu kerumutan, sumbernya jelas, ada SK-nya juga, ada luasan mah gampang nanti bisa dihitung sendiri. Walaupun sebenarnya udah ada juga sih di tabel atribut tabelnya itu. Terus yang kedua adalah mau juga data tentang bentang alamnya deh. Kalau mau yang lainnya juga. Nah ini sama juga nih kayak yang tadi nih. Jadi kalau misalkan kalian udah dapetin yang ArcGIS Future Server itu, kalian bisa dapetin hal-hal yang lainnya. Kayak contohnya nih ya. Contohnya kawasan hutan deh ya, yang paling gampang ya. Tapi seluruh Indonesia sih, jadi mungkin agak lama proses loadingnya gitu. Nah, kawasan hutan bakal akan muncul, ini agak di zoom, agak dikecilin aja. Nah, nanti biar bisa kelihatan. Nah, tuh muncul kan? Nanti bakal ada KSA KPA TB. KSA itu kawasan suaka alam, KPA gue lupa apa, TB itu kalau nggak salah taman guru deh. Ada juga KSA KPA laut, ada juga hutan lindung, terus ada juga hutan produksi ini seperti yang kalian bisa lihat. Habis itu ada juga hutan produksi terbatas. Habis itu ada hutan produksi yang dapat dikonversi. Jadi selengkap itu data yang bisa kalian dapetin dan semudah itu kalian bisa mengakses datanya. Nah ini sambil loading. Selain itu juga bisa juga dapetin kayak hotspot tahun 2019 walaupun nggak real time ya. Nanti kalau real time gue bakal kasih tahu juga caranya pakai satelit NASA. Ada juga hasil kerjaan KLHK yang menurut gue luar biasa sih ketika mereka sudah bisa mempublish seperti ini dan kita bisa mengaksesnya itu enak banget. Ada deforestasi tahun 2018 sampai 2019, habis itu ada burn area tahun 2019. Walaupun ketika kita pengen tahu namanya data deforestasi itu bisa juga sih pakai NDVI. Ya paling gampang itu sih. Tapi paling gampang dan cara malesnya ini sebenarnya. Gak apa-apa, kan ada sumber data dan bisa dipertanggungjawabkan yang penting. Habis itu ada juga penutupan lahan dari tahun 1990 sampai 2019 ada. Walaupun ada yang kosong-kosong sih ya.
Mungkin yang kosong-kosong bisa kita tambahin pakai USGS atau dari USGS biar bisa memperkaya datanya. Habis itu ada juga reforestasi, bagaimana perkembangan reforestasi dari tahun 2017 sampai ke 2019. Kita bisa melihat juga seperti apa perkembangannya. Mungkin bisa dijadikan sumber data kerjaan kita gitu loh. Ada yang kosong atau enggak yang mungkin bisa kita lakukan kegiatan ataupun riset yang dipikir menarik gitu. Dan gue kan sih semuanya menarik ya. Habis itu ada juga wilayah pengukuran kinerja REDD. Nah, REDD ini kalau nggak salah apa ya, lupa gue. REDD, bukan Reddit. REDD, Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation. Jadi kalau nggak salah ini rame sih ya pada saat tahun 2016 tahun 2017 gitu, sebuah gimana ya gue bisa bilang proyek kali ya, mungkin ya proyek RED di mana mereka memang banyak kegiatannya sih. Mungkin bisa dilihat sendiri di linknya, takut juga salah memberikan sebuah informasi. Jadi hubungannya dengan carbon stock deh pokoknya. Itu sih yang gue tahu secara umum ya, secara detail dan khusus memang butuh baca dulu. Nah ini udah ada nih kan, kawasan hutan semuanya udah ada, jadi bisa diambil, bisa diolah sama kalian sendiri gitu loh. Terus pertanyaannya kan tadi kan ada sungai itu di atas nih, Suaka Marga Satwa Kerumutan. Ini gue hilangin dulu ya. Nanti bisa diekspor, jadi caranya tinggal gini, klik kanan, terus ekspor, Future S, sama deh kayak tadi. Tinggal dipilih aja folder yang kalian mau save, kalau bisa dirapihin ya, biar nggak acak-acakan gitu. Habis itu udah di save, selesai. Save file bisa diapa-apain. Kalau misalkan butuh yang wilayah Riau aja tinggal di masking aja gitu. Gampang kan? Nanti deh kalau masking nanti di video selanjutnya aja. Atau nggak di crop gitu bisa juga. Kan ini ada sungai nih, sungai besar gitu. Biasanya kalau sungai besar itu gue dapetnya dari apa dan rupa bumi Indonesia ya? Bentar. Dan rupa bumi Indonesia kan ada RBI ya? Ah iya, rupa bumi Indonesia. Jadi di rupa bumi Indonesia itu juga bisa diambil dari sini juga, atau kalau nggak salah namanya stasiunnya BIGD, Badan Informasi Geospasial gitu. Gue ngambil dari sini sih. Jadi kalian bisa copy juga datanya dari sini nih, portal INA sdi.or.id. Jadi gue masukin di sini, nggak perlu lagi ke sana gitu loh. Oke, jadi kalian bisa masukin, habis itu tinggal udah lihat nih. Biasanya hidrografi. Nah, itu ada sungai, RBI 25K, sungai 1M. Itu skala ya, Dan ya? Nah, itu skala ya. Skala. Jadi tinggal dimasukin aja, habis itu udah diekspor, selesai. Masalah selesai. Untuk pengumpulan datanya. Ya, ini harus sih pertama kali untuk ngambil data. Karena kalau misalkan kalian nggak punya data, apa yang mau diolah gitu loh. Oke? Semoga bermanfaat, semoga bisa membantu kerjaan, semoga bisa ngebantu proses belajar, sama bisa ngebantu apapun deh ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video seri JIS berikutnya.